Kisah. Di kerajaan Pasir Batang hiduplah dua orang putri, Purbasari dan Purbararang. Ketika Prabu Tapa Agung memilih Purbasari sebagai penerus tahta, Purbararang diliputi rasa iri. Ia berusaha merebut tahta melalui berbagai pertaruhan dan bahkan menggunakan kutukan untuk menjatuhkan sang adik. Hingga pada suatu hari, Purbararang kedatangan dua anak yang tersesat mengubah hidupnya selamanya. Permisi, tok tok tok. Iya, tunggu sebentar. Hai kakak cantik. Halo adik-adik manis, kalian sedang apa di sini? Iya kak, kami tersesat. Tadi kami sedang bermain, tapi malah tersesat sampai sini. Iya kak, bila kakak mau, boleh tolong tunjukkan jalan ke kota? Ya sudah, kakak antar ya. Tapi kakak hanya antar sampai gerbang kota. Tidak apa-apa kak. Sebelumnya terima kasih ya kak. Maaf merepotkan. Ah, iya tidak merepotkan kok. Oh iya kak, kita belum sempat berkenalan ya. Namaku Kirana. Kalau aku, Arga kak. Hai Kirana, hai Arga, nama kakak Purbararang. Sepertinya aku pernah dengar nama itu deh. Bukankah kamu putri raja yang mengasingkan diri itu kak? Hei Arga, itu bukan urusanmu. Kamu tidak boleh terlalu penasaran seperti itu. Hehehe, maaf ya kak. Tidak apa-apa kok Arga. Iya, aku tinggal sendirian. Kalau kamu kesepian, main saja di rumah kami. Iya Kirana, terima kasih ya. Kalau kalian bagaimana? Kami tinggal dengan ayah kami kak. Ibu kami meninggal 3 bulan lalu karena sakit. Keadaan kerajaan sedang tidak baik-baik saja kak. Kelaparan di mana-mana, panen gagal, hewan mati, wabah penyakit. Kakak turut berduka ya. Kakak antar aja kalian sampai ke kota. Apa tidak merepotkan? Terima kasih banyak ya kak. Ah, tidak sama sekali Dik. Semuanya, lihat, itu Purbararang sang pengkhianat. Apa yang dia lakukan di sini? Apa dia ingin bawa nasib buruk lagi? Jangan-jangan yang selama ini membuat kerajaan kita mengalami krisis itu dia. Para penjaga, tangkap dia! Mau kemana Anda? Anda membuat keputusan yang salah karena memasuki kerajaan yang jelas-jelas membenci Anda. Tidak! Lepaskan saya! Saya tidak melakukan kesalahan apapun! Tuan prajurit, tolong lepaskan Kak Purbararang. Tuan, Kak Purbararang tidak salah sama sekali. Lepaskan dia. Tuan Putri, lihatlah apa yang kami berdua bawakan untuk Anda. Kak, kamu kembali ke sini. Tuan Putri, tolong jangan tertipu daya olehnya. Meskipun ia adalah kakak Anda, tapi dialah yang telah membuat kerajaan kita menjadi seperti ini. Kakakku tidak mungkin melakukan hal keji seperti itu. Ia telah berubah. Aku yakin dia telah menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Sekarang kalian berdua keluar. Apa yang membawamu kembali, Kak? Kakak dengar kerajaan kita sedang tidak baik-baik saja. Kakak merasa bersalah. Mungkin kekacauan ini diakibatkan oleh kakak. Apa? Kau tidak boleh menyalahkan diri sendiri, Kak. Kerajaan kita memang sedang mengalami krisis yang sangat parah. Tetapi aku yakin ini bukan kesalahan di kau, Kak. Ayah sedang sakit.
Kondisinya sekarang sangat buruk. Hanya perlu menunggu waktu untuk masanya usai. Benarkah begitu? Beliau telah menjadi ayah yang baik untuk kita berdua. Maukah kakak bertemu dengannya untuk terakhir kali? Tidak, kakak rasa ayah masih belum bisa memaafkan kakak. Kalian kemana saja? Apa kalian tidak tahu seberapa khawatirnya ayah? Maafkan kami ya Pak, tadi kami bermain sampai ke hutan dan tersesat. Ke hutan? Ayah sudah melarang kalian ke sana. Apa kalian terluka? Tidak ya, kami berdua baik-baik saja karena kami bertemu dengan kakak cantik di hutan. Kakak cantik? Iya ya, dia yang telah menyelamatkan kami berdua dan membawa kami kembali ke sini. Benarkah? Siapa nama dari kakak cantik tersebut? Namanya Purbararang ya. Purbararang? Apa kalian bersungguh-sungguh? Purbararang pengkhianat rakyat ini, nak. Dialah yang membawa malapetaka di masa lalu. Tidak mungkin, Kak Purbararang tidak seperti itu. Iya ya, Kak Purbararang tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak ada penolakan. Itu dia. Bukannya itu putri yang membawa kutukan? Kasihan Yang Mulia Purbasari. Setelah semua yang terjadi, mereka masih mempercayainya. Kau tidak perlu memikirkan perkataan mereka. Terima kasih, Pangeran. Apa kalian tidak merasa aneh? Kutukan yang berlangsung bertahun-tahun, lalu tiba-tiba Purbararang kembali. Bagaimana jika selama ini dia hanya menunggu waktu yang tepat? Kamu menuduh putri kerajaan. Jangan bicara aneh kau. Nanti kita bisa kena masalah. Aku tidak menuduh siapapun. Aku hanya mengajak kalian berpikir. Jika benar, dia penyebab semua ini. Purbasari? Iya ya. Tolong jaga rakyat kita, nak. Purbararang. Iya, ayah. Apapun yang terjadi, janji dengan ayah. Kalian tetap bersama ya, nak. Ayah. Usir Purbararang. Dia pembawa kutukan. Kerajaan tidak akan damai sama dia masih ada di sini. Usir saja dia dari kerajaan. Apa yang harus kulakukan? Memang seharusnya aku tidak perlu kembali ke sini. Tidak, aku sudah kehilangan ayah. Aku tidak ingin kehilangan kakak lagi. Begitu aneh, kenapa rasanya semua ini begitu janggal? Aku juga berpikir begitu. Dan Purbararang hanyalah kambing hitamnya. Ada yang mempengaruhi rakyat. Tidak mungkin bisa sampai seperti ini. Purbasari, Purbararang, kalian harus melihat ini. Ini adalah catatan tabib kerajaan beberapa tahun lalu. Penyakit yang menyerang ayah, gagal panen, dan wabah yang terjadi di kerajaan memiliki tanda yang sama. Tanda apa? Kutukan sihir. Lihat, semua yang terjadi merupakan kutukan sihir yang berasal dari daerah Pakuan. Daerah mana itu? Tunggu. Kerajaan Pakuan Larang merupakan musuh buyutan ayah yang sudah ayah kalahkan. Kau yakin? Tetapi, mengapa jejak sihir itu tidak berasal dari hutan tempat Purbararang tinggal? Ataupun daerah Pakuan itu? Lalu dari mana? Dari dalam istana. Bagaimana bisa? Aku juga semakin bingung. Kerajaan Pakuan Larang sudah musnah bertahun-tahun yang lalu. Mengapa kutukan sihirnya masih ada? Yang lebih aneh lagi, jejaknya ada di dalam istana. Ketiganya mulai menyelidiki secara diam-diam. Semakin jauh mereka mencari, semakin banyak kejanggalan yang mereka temukan. Penasihat. Diam, lihat saja dulu. Kerjamu sangat baik. Sebentar lagi semuanya akan berakhir. Kerajaan ini sudah hampir hancur. Sebentar lagi kerajaan ini akan hancur lebur, persis yang terjadi dengan kerajaanku. Prabu Tapagung telah mati, hanya tinggal menyingkirkan dua saudari bodoh itu. Jadi selama ini siapa di sana? Jadi kau dalam semua ini? Akhirnya kalian tahu juga. Mengapa kau melakukan ini? Karena keluarga kalian yang mengacuhkan kerajaanku. Aku adalah keturunan terakhir kerajaan yang dahulu ditaklukkan oleh ayah kalian. Aku ingin kalian merasakan penderitaan yang sama seperti yang dirasakan keluargaku. Kau
telah menyiksa rakyat kami yang tidak bersalah. Betapa manisnya rasa kekeluargaan di sini. Bagaimana kalau aku biarkan kalian bersama ayah kalian? Dan kalian tidak akan mampu menghentikan kami. Aku tidak akan membiarkan rakyatku menderita lebih lama lagi. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun memecah belah keluargaku lagi. Kalau begitu, rasakan sendiri kekuatan kutukan yang telah menghancurkan kerajaan ini. Hati-hati! Demi rakyat Pasir Batang. Kalian tidak akan menang. Kakak! Lihat, bahkan Purbararang sangat lemah. Kalian saling membenci selama bertahun-tahun. Dan semua itu terjadi karena Purbararang. Lihatlah dirimu Purbararang, begitu bodoh, egois, jahat. Semua penderitaan ini terjadi karena dirimu. Apa itu? Tidak mungkin. Tidak. Bagaimana bisa? Ini sangat mustahil. Kutukanmu akan berakhir malam ini. Demi rakyat Pasir Batang. Kita benar-benar mengalahkan mereka. Mari kita pergi dari ruangan ini, Kak. Sisanya serahkan kepada prajurit. Purbararang, terima kasih karena telah menyelamatkan kerajaan ini. Terimalah sedikit makanan ini. Tidak usah repot-repot. Kamu bisa menyimpan makanannya. Purbararang, terimalah bunga ini. Wah, terima kasih ya. Arga, Kirana, Kak Purbararang. bagaimana kabar kalian? Kami sehat, Kak. Apa Kakak baik-baik saja? Syukurlah kalian baik-baik saja. Kakak memang yang terbaik. Sejak saat itu, mereka semua hidup berbahagia dan damai saling menerima dan membantu. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Dengan kita yang tidak seharusnya memandang seseorang hanya dengan perilaku buruknya dulu, pengkhianatan yang berdampak buruk, dan kebaikan yang selalu berperan di setiap keadaan. Begitulah akhir dari cerita ini. Terima kasih karena telah menyaksikan penampilan dari Teater Kapas. Sampai jumpa di lain waktu.